考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 547-548, atau episode 573-574, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, siapkan kopi dan teman-teman kopinya, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng sudah tidak diremehkan Iyage, dia sekarang sudah dianggap makhluk talenta terkuat, yang bisa mengalahkan Kaisar Alam Semesta, dan juga Lu Feng saat ini telah menerima pesan, bahwa ia akan diberikan harta yang berharga, dan itu langsung oleh Dewa Binatang Guntur di alun-alun, di Pulau Bauhinia. Dan saat ini di dalam istana Luo Feng di Pulau Bauhinia, mengetahui bahwa salah satu pemimpin sekolah Dewa Leluhur, akan secara terbuka menganugerahkannya yang berharga, Luo Feng tinggal di Pulau Bauhinia, dan menunggu dengan sabar. Dewa Binatang Guntur akan tiba di sini sendiri, dan memberikan kamu yang berharga. Kesatria Truyan tiba-tiba berdiri dan membuka matanya lebar-lebar. Kamu tidak bercanda, kan? Ucapnya dengan terkejut. Bagaimana aku bisa bercanda tentang hal ini, Guru? Kata Luo Feng. Itu akan terjadi segera. Kesatria Truyan membelai rambutnya, dan berjalan di sekitar aula. Dia mengerutkan kening dan bergumam, jika salah satu dari 8 dewa binatang benar-benar tiba di sini sendiri secara langsung, dan memasang arak-arakan seperti itu, dia setidaknya akan memberi kamu harta yang sejati, tapi rasanya tidak benar. Meskipun sekolah Dewa Leluhur adalah negara adikuasa terbesar di alam semesta, itu tidak akan hanya membuang harta sejati secara acak seperti itu. Apa maksudmu dengan membuang guru? Ucap seraya Luo Feng bertanya, tersenyum. Kaisar Zuchong dianugerahi 2 harta sejati. Bagi aku, tidak apa-apa bagi aku untuk mendapatkan setidaknya 1, kan? Kesatria Truyan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak sama dengan Kaisar Zuchong. Tidak sama, kata Luo Feng. Luo Feng bingung. Dia pikir kekuatan yang dia wujudkan ada pada tingkat Kaisar Zuchong. Selain itu, keduanya adalah sub-anggota sekolah Dewa Leluhur. Apa bedanya? Pikir Lu Feng. Kaisar Zuchong adalah bentuk kehidupan khusus, kata Kesatria Truyan. Dia bukan milik kekuatan lain, dan karenanya, dia sepenuhnya milik sekolah Dewa Leluhur, padahal kamu pertama adalah anggota Aliansi Hong, lalu sub-anggota sekolah Dewa Leluhur. Kaisar Kulit Cermin, yang diterima oleh Aliansi Teritorial Utara, tidak pernah diberi harta karun sejati oleh sekolah Dewa Leluhur. Luo Feng tiba-tiba mengerti. Sekolah Dewa Leluhur adalah kekuatan terbesar di alam semesta, Kesatria Truyan melanjutkan. Meskipun itu tidak berjuang untuk apapun, namun itu tidak menghargai makhluk besar dari kekuatan lain seperti halnya anggotanya sendiri. Kaisar Kulit Cermin paling loyal kepada Aliansi Teritorial Utara. Kamu paling loyal kepada Aliansi Hong, ras manusia. Kaisar Zuchong tidak bergabung dengan kekuatan lain, jadi dia hanya setia pada sekolah Dewa Leluhur. Kesatria Truyan memandang Luo Feng. Aku telah mengumpulkan informasi tentang banyak ahli waris yang luar biasa, dan aku mendapati bahwa, hanya mereka yang 100% loyal kepada sekolah Dewa Leluhur, yang dapat menerima yang terbaik. Jika seseorang memiliki kekuatan lain, dia tidak akan diperlakukan sama dengan mereka, yang menunjukkan loyalitas penuh. Luo Feng mengangguk. Itu masuk akal. Jika ditekan untuk memilih antara sekolah Dewa Leluhur dan umat manusia, tidak ada keraguan bahwa kamu akan berdiri dengan manusia, kata Kesatria Truyan. Itulah mengapa sekolah Dewa Leluhur tidak akan memberi kamu banyak, bahkan jika mereka ingin kamu menjadi bagian dari mereka. Namun, mereka memang mengundang Dewa Binatang Guntur, untuk datang secara pribadi. Akan membuatnya terhina, jika dia memberi kamu harta yang biasa saja. Aku pikir itu akan menjadi harta karun sejati. Kesatria Truyan berhenti, lalu menambahkan, yang membuatku bingung. Luo Feng mengangguk. Dia akan berdiri dengan umat manusia tanpa keraguan, adapun sekolah Dewa Leluhur, dia memang tidak setia padanya, bahkan setelah tahu bahwa mereka akan memberinya yang berharga.
Dia berdiri dalam solidaritas dengan umat manusia. Untuk apa nilainya? Kata kesatria Truyan, memandang Luo Feng, tampaknya, sekolah dewa leluhur sangat menghargai kamu. Mengingat hal itu, mereka bersedia memberi kamu sesuatu yang berharga, meski mengetahui bahwa kamu bersama manusia. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk. Jangan berharap terlalu banyak, kata kesatria Truyan. Meskipun aku pikir itu akan menjadi harta yang sejati, sekolah dewa leluhur pasti tidak akan terlalu murah hati. Aku hanya akan menunggu, kata Luo Feng. Luo Feng menatap kesatria Truyan, dan berpikir bahwa jika benda berharga yang diberikan oleh sekolah dewa leluhur tidak berguna baginya, ia akan memberikannya kepada guru Truyan. Hari-hari berlalu, dan Luo Feng terus menunggu di Pulau Bauhinia. Sementara dia menunggu, Luo Feng membiasakan diri dengan barang-barang berharga, yang dia dapatkan dari Kaisar Kulit Cermin. Di dalam cincin dunia, hahaha, aliansi teritorial utara membayar sangat mahal, untuk mengikat Kaisar Cermin Kulit. Tubuh penduduk bumi Luo Feng mengenakan baju besi emas, dalam bentuk yang aneh. Itu ditutupi dengan ukiran binatang aneh, yang bukan milik salah satu dewa binatang. Namun itu adalah armor harta karun sejati. Begitu Luo Feng mengenakannya, informasi tentang baju besi itu dikirim kepadanya secara instan. Armor harta karun yang sebenarnya bernama baju besi emas tingkat raja, dan memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama bisa melemahkan kekuatan serangan material menjadi 1% dari kekuatan aslinya, dan bentuk kedua, bisa melemahkan kekuatan serangan material ke 1/1000 dari kekuatan aslinya, sedangkan bentuk ketiga bisa melemahkan kekuatan serangan material, hingga 1/10 dari kekuatan aslinya. Jika baju besi tidak bisa menahan serangan, itu tidak akan dapat secara efektif melemahkan kekuatan serangan, dan jika kekuatan serangan itu terlalu kuat, itu tidak akan bisa melemahkannya sama sekali. Ketika pengguna bertarung dengan seorang ksatria alam semesta, bahkan bentuk ketiga dari zirah itu, hanya bisa melemahkan kekuatan serangan hingga setengahnya. Bagi para master semesta, harta karun biasa yang biasa ini tidak berguna sama sekali. Adapun makhluk seperti Zuo Sanke, mereka bisa menghancurkan harta sejati yang biasa dengan mudah. Para penguasa alam semesta itu tidak terlalu peduli tentang harta karun sejati yang biasa, tetapi mereka benar-benar diinginkan oleh para ksatria alam semesta. Luo Feng mempelajari baju besi kuno yang dipakainya. Aku belum memiliki kekuatan untuk menyaingi Tuan Semesta, jadi baju besi emas ini akan sangat berharga buat aku. Luo Feng berseru dengan gembira, tidak heran mereka semua menginginkan harta sejati. Dia akhirnya mengerti mengapa kesatria Pei Feng hanya terluka sedikit, ketika tubuh samudera jauhnya meledak di depannya. Dia mengandalkan armor harta karun sejati, dalam bentuk puncaknya. Aku ingin tahu armor mana yang lebih baik, milikku atau kesatria Pei Feng, pikir Luo Feng. Kaisar Kulit Cermin mengenakan baju besi emas ini. Untungnya, aku memiliki harta karun peta bintang yang sejati, dan aku menggabungkan kekuatan 520 bintang, yang melipat gandakan kekuatan mereka. Peta bintang dan baju besi emas saling menetralkan, dan itulah bagaimana Kaisar Kulit Cermin meninggal. Luo Feng melihat ke kejauhan dan melihat binatang raksasa. Itu adalah binatang bertanduk emas. Aku akan memiliki tubuh penduduk bumi yang asli mengenakan baju besi emas, pikir Luo Feng. Dan ketika aku mendapatkan baju besi tentara di masa depan, aku akan meminta binatang bertanduk emas memakainya. Armor emas berbeda dari kekuatan baju besi tentara. Armor emas hanya memiliki kekuatan pertahanan, namun baju besi tentara bisa mendapatkan armor tentara, armor jenderal, dan armor raja, yang berarti baju besi tentara memiliki kekuatan suci yang luar biasa. Dalam rencana Luo Feng, tubuh pendahulunya yang asli mengikuti jalur pemimpin kekuatan spiritual, jadi dia hanya membutuhkan baju besi emas. Binatang bertanduk emas melakukan pertarungan jarak dekat, dan karenanya baju besi tentara, dapat sepenuhnya digunakan pada binatang bertanduk emas. Luo Feng telah memperoleh beberapa barang berharga dari Kaisar Kulit Cermin, dan 2 di antaranya cocok untuk Luo Feng. Salah satunya adalah armor emas raja, dan yang lainnya adalah harta karun yang disebut menelan cakar. Ini terdiri dari 4 sarung tangan cakar yang dikenakan Kaisar Cermin Kulit pada cakarnya. Sekarang, binatang bertanduk emas mengenakan harta karun yang ditetapkan. Ketika ia menggunakan set armor, kekuatan keempat sarung tangan akan ditransfer ke satu bagian, dan membuat kekuatannya akan semakin melonjak. Kaisar Kulit Cermin memiliki beberapa harta lainnya, tetapi mereka tidak berguna bagi Luo Feng.
Bahan berharga yang digunakan untuk memulihkan tubuh yang abadi tidak ada artinya bagi Luo Feng, karena ia memiliki samudra terpencil. Luo Feng menunggu kedatangan Dewa Binatang Guntur sambil membiasakan dirinya dengan armor emas dan menelan cakar. Tepat 11 hari, setelah dia menerima email dari sekolah Dewa Leluhur, tiba-tiba kekuatan luar biasa tiba di langit, di atas Pulau Bauhinia. Kekuatannya begitu kuat, sehingga lebih tinggi dari Dewa Binatang Penjaga di Pulau Bauhinia. Para ahli waris terbang keluar dari istana mereka. Dewa Petir Guntur akan tiba, kata kesatria Truyan, yang juga segera terbang. Sementara itu, di pulau di istana Luo Feng, tubuh Mosa duduk dengan kedua kaki bersilang, dan tubuh penduduk bumi yang asli, masih membiasakan dirinya dengan armor emas raja. Ketika kekuatan tiba, tubuh Mosa tergetar. Tubuh penduduk bumi asli terbang keluar dari cincin dunia. Dia akhirnya datang, kata Luo Feng. Dia mengambil napas dalam-dalam, melangkah keluar dari pintu, dan terbang ke langit. Dan ketika itu juga, di langit di atas Pulau Bauhinia berdiri lebih dari 100 juta ahli waris. Luo Feng dan kesatria Truyan berdiri berdampingan satu sama lain. Bulatan petir memenuhi langit, dan menutupi danau aurora 5 warna. Kemudian sebuah bayangan besar meredupkan kilat. Dan sosok ini adalah sumber kekuatan tersebut. Terdengar dengusan nyaring, kekuatan melonjak, dan semua ahli waris di langit turun. Bahkan ahli waris ksatria alam semesta tidak bisa menahan kekuatannya. Perlahan, bayangan besar itu terbang menurun, dan menunjukkan wajah aslinya. Dia ditutupi dengan rambut warna biru, dan setiap helai rambut tampak seperti cambuk Dewa Guntur. 3 cakarnya sepertinya menginjak dan menekan semua ruang, dan sayapnya yang sebagian terbuka menggoncang petir di atasnya. Wajahnya yang paling mencolok adalah matanya. Matanya seperti lautan, dan itu adalah mata Guntur, tidak ada yang berani bertukar kontak dengan matanya. Luar biasa, kata Luo Feng. Setelah hanya melihat sekilas, dia merasa bahwa makhluk luar biasa di langit itu seperti bagian dari hukum alam semesta. Dikatakan bahwa menjadi Dewa Binatang berarti bergabung dengan hukum, tetapi Dewa Binatang Penjaga tidak sekuat ini. Akankah menjadi Dewa Binatang yang sebenarnya, dapat mengubah fondasi seseorang, gumam Lu Feng. Tak satu pun dari ahli waris yang bisa menolak kekuatan. Tapi itu bukan karena kekuatan semata, tapi itu adalah kedatangan hukum asal mula alam semesta. Aku Dewa Binatang Guntur, suaranya seperti guntur, bergema di seluruh Pulau Bauhinia. Salah satu dari 8 Dewa Binatang, ahli waris Kaisar Sungai Pedang, katanya yang memanggil Lu Feng. Kemudian, kekuatan tak berwujud menyelimuti Luo Feng, dan dia naik ke langit. Ahli waris di tanah memandangi Kaisar Sungai Pedang dengan kaget. Sekarang, mereka semua mengerti bahwa kedatangan Dewa Binatang Guntur adalah, untuk manusia, yaitu Kaisar Sungai Pedang. Jadi, ini adalah kontrol atas ruang dan waktu, pikir Luo Feng. Dia merasakan bahwa, kekuatan tak berwujud yang menyelimutinya, bukanlah ruang atau waktu, tetapi kekuatan yang lebih unggul dari keduanya. Kaisar Sungai Pedang bangkit secara bertahap. Pada saat itu, dia seperti matahari yang terbit, menarik perhatian semua ahli waris. Dewa Binatang Guntur melihat ke bawah, dengan matanya yang seperti guntur. Matanya berkilat karena keramahan, dan kekuatan yang melingkupi Luo Feng kemudian lenyap, membuat Luo Feng bingung. Dewa Binatang Guntur membuka mulutnya, dan mulai berbicara. Sungai Pedang, kata Dewa Binatang Guntur. Luo Feng memberi salam di langit. Salam Dewa Binatang Guntur, katanya. Kekuatan kamu, peningkatan kamu, dan kamu semua akan memuaskan aku, kata Dewa Binatang Guntur. Dia melihat ke bawah dan berkonsentrasi pada Luo Feng. Aku akan memberimu harta yang berharga. Hampir semua ahli waris yang turun ke tanah, sangat senang dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara di antara mereka sendiri. Ini memang penganugerahan secara publik. Dewa Guntur Binatang tiba di sini secara pribadi, untuk melimpahkan yang berharga. Itu harus menjadi harta yang sejati. Mengapa lagi Dewa Binatang Guntur ada di sini? Kaisar Sungai Pedang sangat beruntung, karena dia akan mendapatkan harta sejati lagi. Para ahli waris semua bersemangat, dan Dewa Binatang Guntur tidak menghentikan diskusi mereka. Dia senang melihat ahli waris lainnya cemburu. Ada apa dengan semua ini? Kata salah seorang pewaris. Jika kamu bisa membunuh Kaisar Kulit Cermin sebagai pejuang abadi, sekolah Dewa Leluhur juga akan menganggapmu tinggi, dan memberimu hadiah yang berharga.
Kaisar Sungai Pedang berada di level yang sama dengan Kaisar Zuchong, yang diberi nilai di depan umum sebelumnya. Aku akan melatih diriku sendiri, mungkin suatu hari nanti aku bisa mendapatkan penghargaan yang sama. Luo Feng tidak bisa mendengar diskusi di lapangan. Dan dia juga tidak ingin mendengar mereka. Dia menantikan harta sejati dengan gembira. Terima kasih, Dewa Binatang Guntur, kata Luo Feng memberi hormat padanya. Terus bekerja keras, suara Dewa Binatang Guntur bergemuruh. Sementara itu, bola petir raksasa muncul di depannya. Bola itu memiliki diameter puluhan ribu mil, dan itu terbang ke arah Luo Feng seperti meteor. Kemudian petir itu lenyap, saat bola cahaya mulai turun. Ketika jatuh di hadapan Luo Feng, kilat benar-benar menghilang, dan hanya menyisakan cermin kuno dengan diameter ratusan mil. Cermin itu bulat dan keemasan, memancarkan cahaya keemasan dari permukaannya. Itu berhenti bergerak langsung di depan Luo Feng. Luo Feng menatap cermin raksasa di depannya, bingung. Cermin, gumam Luo Feng tanpa berkedip. Aku percaya itu akan berguna bagi kamu, kata Dewa Binatang Guntur, sambil melihat ke bawah. Masing-masing matanya lebih besar dari cermin. Ambillah. Ya baiklah, jawab Luo Feng dengan hormat. Dia menyimpan cermin kuno di cincin dunianya. Adapun mempelajari yang berharga, Luo Feng memutuskan untuk melakukannya setelah Dewa Binatang pergi. Bagaimanapun, para Dewa Binatang berstatus tinggi di sekolah Dewa Leluhur. Dewa Binatang Guntur tersenyum dan berkata, "Jangan mengecewakanku, pedang sungai." Setelah itu, Dewa Binatang Guntur menghilang, dan begitu pula kekuatan tak berwujud. Semua yang ada di Pulau Bauhinia kembali seperti semula, dan semua ahli waris di tanah, dengan cepat terlibat dalam diskusi panas tentang apa yang baru saja terjadi. Banyak pewaris ras lain bergegas untuk mencoba berbicara dengan Luo Feng. Selamat, Kaisar Sungai Pedang. Selamat untuk mendapatkan harta sejati lain, Kaisar Sungai Pedang. Luo Feng tersenyum dan segera kembali ke istananya. Dia tidak ingin berbicara dengan makhluk besar lainnya. Dan, adegan ini membingungkan mereka. Apa itu yang berharga seperti sebuah cermin? Tanya salah satu pewaris saat Luo Feng pergi. Aku tidak tahu, jawab yang lain. Aku telah melihat beberapa harta karun sejati tipe cermin, yang digunakan untuk membantu serangan ilusi. Kaisar Sungai Pedang mahir dalam senjata kekuatan spiritual. Mengapa sekolah Dewa Leluhur memberinya sesuatu yang berharga, untuk membantu serangan ilusi? Jangan membuat asumsi acak, mungkin hanya Kaisar Sungai Pedang yang tahu, untuk apa itu digunakan. Keramaian dan hiruk pikuk memenuhi Pulau Bauhinia, dan berita bahwa Dewa Binatang Guntur telah tiba di pulau itu, dan secara pribadi menganugerahkan Luo Feng dengan barang berharga, dengan cepat menyebar. Pada saat yang sama, Aliansi Teoriti Utara mendapat berita tersebut juga. Tampak seseorang berambut putih, berkuku empat berjalan ke daerah itu dan berkata, "Hahaha, sekolah Dewa Leluhur telah menggunakan teknik yang sama sejak awal alam semesta." Mereka segera mulai menarik Kaisar Sungai Pedang ke sisi mereka, setelah melihat betapa hebatnya dia. Pei Feng, apakah Kaisar Cermin Kulit sudah datang ke sini sebelumnya? Ya, Guru, kata kesatria Pei Feng sambil mengikutinya. Kaisar Cermin Kulit memang datang ke sini sebelumnya, dan dia berdiri di alun-alun di depan istanaku. Kapan? Tanya si rambut putih dan berkuku empat. 3 tahun yang lalu, jawab kesatria Pei Feng. Baiklah, jawabnya singkat. Si rambut putih dan berkuku empat berjalan perlahan melewati area itu, dan berhenti di sebuah lapangan di depan sebuah istana terapung. Dan kesatria Pei Feng pun mengikutinya dengan penuh rasa hormat. Tinggalkan aku dulu, karena aku akan mengembalikan waktu, kata berambut putih dan berkuku empat itu. Jangan berada dalam jangkauan aku. Ya baiklah Guru. Mata kesatria Pei Feng berkilau. Kesatria Pei Feng terbang ke tempat yang jauh seperti seberkas cahaya, dan melihat ke arah gurunya, dengan penuh harapan. Meskipun dia adalah penguasa alam semesta, dia hanya menyaksikan Tuan Semesta melakukan teknik mengembalikan waktu sekali sebelumnya. Mengembalikan waktu dapat melukai Master Alam Semesta, dan jika Master Alam Semesta terluka parah, musuh dapat mengambil keuntungan dari kesempatan untuk membunuhnya. Inilah mengapa Tuan Semesta memilih untuk melakukannya secara rahasia, kecuali jika mereka benar-benar mempercayai para saksi, atau kemungkinan kecil itu akan menjadi bumerang. Si rambut putih dan berkuku empat, sedang menggeram dan melihat sekeliling dengan tenang. Waktu di ruang di sekelilingnya mulai mundur.
Itu seperti film yang diputar ulang dengan kecepatan tinggi. Banyak ahli waris datang ke sini di alun-alun, semua makhluk agung terbang mundur dan bahkan berbicara mundur. Waktu dengan cepat dibelokkan ke belakang. Itu semua tampak seperti ilusi aneh. Waktu tiba-tiba berhenti, begitu pula adegan di depan mereka. Kaisar kulit cermin, sedang berbicara dengan kesatria Pei Feng di tempat kejadian, ketika waktu telah berhenti. Itu aku, kata kesatria Pei Feng, melihat adegan yang berhenti dari jauh. Dan itu adalah kaisar cermin kulit yang berdiri dengannya. Semuanya ilusi dalam ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh waktu diputar balik. Hanya makhluk berambut putih dan berkuku empat yang nyata. Kaisar kulit cermin, kata makhluk berambut putih dan berkuku empat, menatap kaisar kulit cermin. Ayo, anakku, si rambut putih, berkuku empat dibisikkan, dan kekuatan tak berwujud dengan cepat menempatkan kaisar kulit cermin di bawah perlindungannya. Kembali, perintahnya, dan segera semuanya mulai dipulihkan. Itu seperti pegas melingkar, pada titik tertentu, dan itu akan muncul kembali. Alam semesta mampu memulihkan dirinya sendiri, dan setelah penguasa semesta membalikkan waktu, alam semesta akan membaliknya. Setiap titik waktu adalah masa lalu, bagi alam semesta dan seharusnya tidak ada saat ini. Alam semesta akan menyerang kembali, jika seseorang mencoba untuk melanggar aturan ini. Tiba-tiba, kaisar kulit cermin menjerit. Kekuatan yang sangat halus, menyelimutinya terus-menerus. Si rambut putih dan berkuku empat mengawasinya dengan tenang. Dia melindungi kaisar cermin kulit, dan mentransfer reaksi alam semesta kepada dirinya sendiri. Dia adalah master semesta, dan dengan demikian dia cukup kuat untuk melawan kekuatan seperti itu. Seketika itu juga, kaisar cermin kulit mengucapkan tangisan yang menyayat hati, yang diliputi rasa sakit. Alam semesta terus menyerang kembali. Kekuatannya bisa dengan mudah membunuh kaisar cermin kulit, membalikkan waktu dan kebangkitan, bertentangan dengan hukum alam semesta, yang akan dihukum oleh alam semesta. Namun, master semesta secara sukarela, akan menanggung hukuman seperti itu. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal, tetapi kaisar kulit cermin sekarang berdiri di alun-alun, melihat sekeliling dengan kebingungan. Apa yang terjadi dengan aku? Tanya kaisar kulit cermin kebingungan. Guru, kata kesatria Pei Feng, terbang menuju kaisar cermin kulit. Makhluk berambut putih dan berkuku empat itu mengangguk, dan menatap kaisar kulit cermin. Sudah selesai, katanya. Kaisar kulit cermin, kamu telah dibangkitkan. Jangan lupa bahwa kamu telah mati sekali. Aku sudah mati sekali, kaisar kulit cermin bingung. Tiba-tiba, semua kenangan membanjiri pikirannya. Itu dia, kaisar sungai pedang, mata kaisar cermin kulit berkilau dengan kepahitan dan kegilaan. Dia dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Harta sejatiku yang sebenarnya, di mana hartaku yang sebenarnya? Mahkota berambut putih dan berkuku empat memandang ke bawah pada kaisar kulit cermin dan berkata, Kaisar kulit cermin, pekerjaanku hanya untuk melindungimu saat aku membalikan waktu. Aku tidak akan mengembalikan harta yang sebenarnya. Akan lebih mahal daripada membeli 10 harta sejati baru. Aku hanya akan membangkitkan kamu. Harta karun sejati dan harta karun biasa yang kamu miliki, semuanya hilang. Setelah selesai, makhluk berambut putih pun segera menghilang. Kesatria Pei Feng memberi salam. Terima kasih guru. Kaisar kulit cermin melihat raksasa, berambut putih, berkuku empat pergi. Dia tidak bisa melihat kesatria Pei Feng dan berkata, Kesatria Pei Feng, mengapa kilan master kurang kuat? Ucapnya tidak merasa puas. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Kata kesatria Pei Feng, menatapnya dengan dingin. Kamu adalah bentuk kehidupan khusus abadi, dengan kekuatan seorang ksatria alam semesta, membangkitkanmu seperti membangkitkan kembali ksatria alam semesta senior. Guru aku memundurkan waktu untuk menyelamatkan kamu, dan ia menanggung seluruh serangan balik dari alam semesta. Untungnya, guru aku adalah master semesta tingkat atas, yang mampu menahannya. Kekuatan serangan balik seperti itu dapat dengan mudah membunuh penguasa alam semesta, dan guru aku perlu melawannya sendiri. Jika kamu dapat merasakan perubahan kekuatan guru, guru terluka parah dan akan membutuhkan beberapa barang berharga untuk pulih. Kaisar kulit cermin bingung. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa penguasa semesta hanya bisa dihidupkan kembali oleh penguasa tertinggi alam semesta. Dia hanya memiliki kekuatan ksatria alam semesta biasa, tapi dia abadi, itu berarti menghidupkannya kembali seperti menghidupkan kembali para ksatria jagat senior, dan jagat raya agak mundur.
Bahkan Master Semesta pun terluka karenanya. Makhluk di tingkat Kaisar Kulit Cermin, tidak akan dengan mudah menyadarinya, namun ia memiliki waktu ini, yang berarti cedera kilan Master memang serius. Kesatria Pei Feng memandangnya dan berkata, Aliansi Wilayah Utara sangat memikirkan potensi kamu, tetapi membalikkan waktu untuk membangkitkan makhluk besar sangat mahal, kekuatan serangan balik dari alam semesta ketika membangkitkan Kaisar yang abadi, dengan mudah dapat diperoleh kembali oleh para penguasa alam semesta, tetapi membangkitkan kembali para ksatria alam semesta, akan membutuhkan waktu lama bagi para penguasa alam semesta, untuk mendapatkan kembali kesehatan mereka. Kamu tahu aturannya, ini adalah kebangkitan gratis. Jika kamu mati di lain waktu, kamu akan menanggung semua biaya untuk kebangkitan kamu, dan itu tidak bisa ditanggung oleh ksatria alam semesta biasa. Aku mengerti, kata Kaisar Kulit Cermin dengan suara rendah, sambil mengepalkan giginya. Ingat, kamu sudah mati sekali, kata Ksatria Pei Feng. Mereka berada di Istana Ksatria Pei Feng, yang berada di pusat Aliansi Teritorial Utara, menyerupai wilayah primal ras manusia. Itu sebabnya Kilan Master mampu membangkitkan Kaisar Cermin Kulit tanpa masalah. Sungai Pedang, ucap Kaisar Cermin Kulit menggeram, menggertakkan giginya lebih keras dari sebelumnya. Hanya pesan dari aku, kata Ksatria Pei Feng. Matanya berkilat karena jijik. Jangan pernah berpikir tentang balas dendam, sampai kamu menjadi ksatria semesta. Kaisar Kulit Cermin melirik Ksatria Pei Feng dengan ganas. Kaisar Sungai Pedang sama kuatnya dengan ksatria alam semesta senior, kata Ksatria Pei Feng. Bahkan aku terluka olehnya. Jangan mencari Kaisar Sungai Pedang demi balas dendam. Apa? Kaisar Kulit Cermin membuka matanya lebar karena terkejut. Sampai kamu menjadi ksatria alam semesta, kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Ksatria Pei Feng menggelengkan kepalanya, mengambil langkah ke depan dan kembali ke istananya. Kaisar Kulit Cermin berdiri di alun-alun dengan wajah berkedut. Sungai Pedang, ucap Kaisar Kulit Cermin sambil mengepalkan cakarnya. Wajahnya bengkak karena marah. Sementara Kaisar Kulit Cermin secara pribadi mendidih, Pulau Bauhinia dipenuhi keramaian beberapa aktivitas. Para ahli waris masih mendiskusikan kedatangan Dewa Binatang Guntur. Semua ahli waris berspekulasi apa yang didapat Kaisar Sungai Pisau yang berharga. Dan sementara itu, di dalam istana Luo Feng, tubuh Mosa duduk dengan menyilangkan kakinya. Tubuh penduduk buminya yang asli, sudah kembali ke dunia, untuk menguji yang baru. Di dataran tanpa batas terdapat cermin kuno, dengan diameter ratusan mil. Luo Feng berdiri di depan cermin, dan menunjuk ke sana. Jejak hidup, bakar, ucap Lu Feng yang memerintahkan. Jejak kekuatan suci terbang ke arahnya, dan bergabung dengan cermin. Jejak kehidupan yang terkandung dalam kekuatan suci, menyengat yang berharga. Cermin itu dengan cepat menyusut seukuran telapak tangannya. Sementara itu, informasi membanjiri pikiran Luo Feng. Ini disebut cermin aurora benang emas. Luo Feng memandangi cermin dengan tergetar. Ini bukan harta sejati, tapi itu harta tingkat atas. Apapun itu lebih berharga daripada banyak harta karun biasa, dan akan membuat iri semua ksatria alam semesta. Luo Feng segera mengerti bahwa sekolah dewa leluhur, telah memberinya yang paling berharga. Ada berbagai kategori barang berharga, termasuk senjata penyerang, senjata kekuatan spiritual, baju besi pertahanan, barang-barang untuk melarikan diri, seperti sayap, sepatu bot, dan pita, jenis penyegelan, tipe asal, tipe istana terbang, tipe jiwa, dan tipe domain. Harta sejati yang asli, digunakan untuk memulihkan tubuh yang asli. Sedangkan untuk bertahan hidup, tipe istana terbang dan tipe jiwa adalah yang paling berguna. Keduanya bisa melemahkan serangan material, atau serangan jiwa, hingga hampir 100%, istana serigala langit dan menara bintang adalah tipe istana terbang. Tipe lain, dari harta yang sama dengan tipe istana terbang dan tipe jiwa, adalah tipe domain. Sungai Seribu Harta dan Sungai Aurora Lima Warna, keduanya jenis domain harta sejati. Begitu mereka digunakan, mereka dapat mengendalikan area yang mereka sentuh. Dalam area tertentu, para pengguna dapat menekan musuh yang sederajat, dan mereka dapat mengikat musuh yang lebih tinggi dari mereka, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Adapun musuh yang lebih lemah, harta sejati seperti Sungai Seribu Harta dan Sungai Aurora Lima Warna, dapat dengan mudah membunuh mereka. Harta jenis sebenarnya dari domain, meskipun merupakan alat bantu, cukup mudah untuk sedikitnya. Harta jenis teratas tipe domain, kata Luo Feng.
Dia melihat cermin seukuran telapak tangan. Sekolah dewa leluhur memang murah hati. Aku akan bisa mengendalikan nasib aku sendiri, ketika melawan makhluk tertinggi dan memutuskan, apakah akan bertarung atau melarikan diri. Cermin aurora benang emas. Luo Feng tertawa. Dia membuka mulutnya, dan cermin aurora benang emas menyusut ke ukuran kepala dan terbang ke mulutnya. Itu kemudian bergabung dengan dada Luo Feng, dan meninggalkan jejak emas. Luo Feng menyuntikkan kekuatan sucinya ke cermin aurora benang emas. Kemudian benang emas tiba-tiba dipancarkan dari Luo Feng, dan menyelimuti area seluas 60 juta mil persegi di sekitar Luo Feng. Di dalam area itu ada aurora emas yang tak terhitung jumlahnya, berlarian seperti ikan, sedangkan Luo Feng adalah pusat areanya. Ini domain aku. Luo Feng melihat sekeliling, dan menekan. Benang emas berkumpul, itu mungkin bisa dengan mudah memusnahkan kaisar yang abadi. Kekuatan dewa, bakar, dan kemudian dia mengendalikan domain hukum lagi. Kemudian, cahaya keemasan menyelimuti domain ini, dan domain hukum bergabung dengan domain cermin aurora benang emas. Hahaha, sekolah dewa leluhur sangat perhatian, kata Luo Feng. Mereka tahu bahwa aku menjadi abadi, setelah menyelesaikan pemahaman hukum emas, jadi mereka memberiku nilai berharga dari kategori emas. Luo Feng menemukan bahwa kekuatan cermin aurora benang emas melonjak, setelah domain hukum emas tumpang tindih dengan domain aurora benang emas. Sangat kuat, kata Luo Feng. Dia tiba-tiba merasa seperti dia bisa membunuh ksatria alam semesta biasa, ketika mengendalikan benang emas dengan kekuatan sucinya. Dengan harta karun seperti itu, bahkan jika aku bertemu dengan makhluk tertinggi, aku bisa mengikat mereka terlebih dahulu dan melarikan diri. Jika aku ingin bertarung, aku akan membiarkan tubuh samudera jauh mendekati musuh, dan penghancuran diri aku dapat dilakukan. Musuh aku akan terjebak di domain aurora benang emas, dan mereka akan sangat tertekan, sehingga mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Luo Feng sangat gembira. Cermin aurora benang emas ini lebih jarang dan lebih berharga daripada harta sejati yang sebenarnya. Selain untuk makhluk besar, kompatibilitas barang berharga jauh lebih penting daripada kuantitas. Rupanya, cermin aurora benang emas ini dapat membantu kekuatan Luo Feng bergerak selangkah lebih maju. Luo Feng heran ketika menyadari betapa bijaksana sekolah dewa leluhur untuk memberinya barang berharga ini. Sekolah dewa leluhur, aku pertama dan terutama dari umat manusia, pikir Luo Feng. Tapi aku akan berterima kasih kepada kamu, karena telah menganugerahkan ini kepada aku. Setelah menerima cermin aurora benang emas, Luo Feng mempelajarinya setiap hari, dan mencoba menggabungkannya dengan harta sejatinya yang lain. Dia memikirkan cara terbaik untuk bertarung. Tiba-tiba, pintu istana Luo Feng di Pulau Bauhinia diketuk dengan keras. Sungai Pedang, buka pintunya, Sungai Pedang. Seseorang berteriak di luar dengan penuh semangat. Luo Feng, berpakaian hitam melambai, tangannya dan membuka pintu, berkata, masuk. Tanpa izin Luo Feng, bahkan teman-temannya tidak akan berani masuk tanpa izin di istananya dalam jangkauan danau aurora 5 warna. Luo Feng melihat Kaisar Chamen, Kaisar Lili, dan Kaisar Seribu Hujan bergegas masuk. Apa yang terjadi? Apa yang membuatmu begitu khawatir? Ucap Luo Feng sambil tersenyum. Aku belum pernah melihat kalian seperti ini sepanjang waktu, selama kita saling kenal. Tubuh Mosa yang menyambut mereka, dan ia memiliki aura yang berbeda dari tubuh penduduk bumi yang asli. Setelah semua, tubuh Mosa hanya melakukan teknik bakatnya, meniru untuk mereplikasi aura tubuh penduduk bumi asli. Itulah sebabnya Kaisar Chamen, Kaisar Lili, dan Kaisar Seribu Hujan tidak menyadarinya. Luo Feng, kata Kaisar Chamen, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang sangat buruk, ucap Kaisar Lili menambahkan. Pedang sungai, kata Kaisar Seribu Hujan, kamu dalam masalah besar kali ini. Luo Feng mengerutkan kening. Apa masalahnya? Jangan khawatir, bicaralah pelan-pelan. Kamu belum pergi ke dunia kemuliaan, kan, kata Kaisar Chamen. Itu sebabnya kamu belum tahu. Tidak tahu apa, Luo Feng mengerutkan kening. Aku sudah berada di istanaku beberapa hari terakhir ini. Dia telah mencurahkan waktunya untuk mempelajari domain aurora benang emas yang baru. Selain itu, dia sedang menunggu pertemuan Dewan Tertinggi Umat Manusia. Mengapa dia pergi ke dunia kemuliaan? Jika dia melakukannya, dia hanya akan dikelilingi dan diserang dengan pertanyaan. Katakan saja, apa yang terjadi, ucap Luo Feng mendesak mereka.
Kaisar Lili dan Kaisar Chamen membuka mulut mereka hampir bersamaan. Kamu hanya, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi memotong. Kaisar Lili, katanya. Ceritakan apa yang terjadi. Kaisar Lili mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Luo Feng, Kaisar Cermin Kulit, yang terbunuh olehmu, telah dihidupkan kembali. Bagaimana kalian tahu dia dihidupkan kembali? Dia meninggal sekali dan tidak memiliki token warisan lagi. Luo Feng tersenyum. Tapi, setelah dipikir-pikir, dia adalah bentuk kehidupan khusus yang abadi, dan aliansi wilayah utara memberinya harta sejati sebelumnya. Aku sudah berharap dia akan dibangkitkan. Jika kamu pikir ini masalah yang akan aku hadapi. Tidak, Kaisar Lili menggelengkan kepalanya. Kaisar Seribu Hujan dan Kaisar Chamen keduanya tampak muram. Inilah yang terjadi, Kaisar Lili melanjutkan. Setelah dibangkitkan, Kaisar Kulit Cermin ditanya oleh ahli waris lainnya di aliansi wilayah utara tentang bagaimana dia terbunuh. Dia mencoba membela diri, tetapi apa yang dia katakan membuatmu mendapat masalah besar. Luo Feng mengerutkan kening. Apa yang dia katakan? Mereka semua memandangnya. Apa yang dia katakan? Ucap Luo Feng mengulangi. Kaisar Kulit Cermin berkata, suara Kaisar Lili mulai bergetar. Dia mengatakan alasan kenapa dia dihancurkan olehmu adalah, karena teknik bakatnya bahkan tidak dapat mempengaruhimu. Teknik bakatnya adalah serangan jiwa, yang sangat kuat sehingga mampu mengintimidasi banyak satria alam semesta. Bahkan jika itu tidak dapat membunuh kamu, setidaknya itu akan dapat memengaruhi kamu. Luo Feng mengerutkan kening. Alasan dibalik itu adalah menara mutiaranya, dan kemauan kuatnya. Dia juga menyebutkan bahwa dia pernah memburumu di 9 ruang terpencil, dan dia menggunakan teknik talenta serangan jiwa pada awalnya, kata Kaisar Lili. Kamu hanya penguasa sektor saat itu, tapi kamu masih bisa menahannya. Ahli waris yang berbicara dengan Kaisar Kulit Cermin segera menyimpulkan bahwa, kamu memiliki jenis jiwa yang benar-benar berharga, dan Kaisar Kulit Cermin mengakui hal itu. Tipe harta yang benar-benar harta karun, Kaisar Seribu Hujan tidak dapat membantu berseru. Serangan material hanya dapat memusnahkan bagian dari tubuh yang suci, namun satu jejak serangan jiwa dapat sepenuhnya menekuk kehendak makhluk besar. Luar biasa, harta sejati tipe jiwa, harta sejati tipe istana terbang, dan harta sejati tipe domain semua peringkat di antara harta sejati tingkat atas, tetapi ketika sampai pada kelangsungan hidup, harta sejati jenis jiwa pasti merupakan yang paling berharga. Satu jenis jiwa harta sejati lebih diinginkan daripada lusinan atau bahkan 100 harta sejati biasa. Bahkan banyak penguasa semesta tidak memiliki harta jenis jiwa yang sejati. Luo Feng menjadi cemas. Berarti itu telah dipublikasikan. Di masa lalu, dia telah melarikan diri dari pengejaran Kaisar Kulit Cermin, tetapi dia takut bahwa Kaisar Kulit Cermin akan membuat rahasianya dari tipe jiwa benar-benar menjadi harta publik. Dan sekarang, ketakutannya telah terwujud. Dan masih ada lagi, kata Kaisar Lili. Ada lagi, kata Luo Feng terkejut. Kaisar Kulit Cermin mengatakan bahwa, senjata kekuatan spiritual yang kamu gunakan untuk menyerangnya adalah, harta yang sejati, kata Kaisar Lili. Tidak ada makhluk besar yang meragukannya, karena mereka semua menonton rekamannya. Kaisar Kulit Cermin juga mengatakan bahwa, kamu membunuhnya dan mendapatkan baju besi harta karun sejati, dan harta karun tingkat atas. Selain itu, kamu telah memperoleh barang berharga di tanah berharga, dan itu adalah salah satu dari 108 barang berharga teratas. Ditambah lagi, kamu baru saja dianugerahi yang berharga oleh Dewa Binatang Guntur. Ucap Kaisar Lili sambil menatap Luo Feng. Luo Feng mengerutkan kening. Apa yang dia maksud? Dia juga menambahkan itu, kata Kaisar Lili, setelah dibunuh olehmu, seorang penguasa semesta di aliansi wilayah utara, mencoba untuk mendapatkan kembali baju besi harta karun yang sebenarnya, tetapi kamu mengambil harta yang sebenarnya, dan melarikan diri dengan harta karun istana terbang. Luo Feng membuka matanya lebar-lebar. Apa, Kesatria Pei Feng? Bergegas ke tempat di mana kamu membunuh Kaisar Cermin Kulit, dan beberapa makhluk tertinggi bertanya kepadanya apa yang terjadi. Kaisar Lili melanjutkan. Kesatria Pei Feng hanya mengatakan bahwa, dia dihentikan oleh Kaisar Jiu Feng dan terluka, tetapi dia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut. Namun, Kesatria Pei Feng dan Jiu Feng Kesatria pergi melalui portal di waktu yang berbeda, dan Kesatria Pei Feng seharusnya punya cukup waktu untuk berurusan dengan kamu. Asumsi bahwa kamu memiliki harta sejati istana terbang tidak diverifikasi, tetapi diduga. Secara keseluruhan,
Kamu memiliki 3 harta karun sejati, dan kamu mendapatkan 2 harta karun sejati dari sekolah Dewa Leluhur, dan 1 harta karun dari Kaisar Kulit Cermin. Yang artinya, lanjut Kaisar Lili, kamu harus memiliki setidaknya 6 harta sejati. Yang satu, mungkin, adalah harta sejati jenis jiwa, dan lainnya kemungkinan merupakan harta sejati jenis istana terbang. Tipe jiwa, tipe istana terbang, dan tipe domain, semua dari mereka sangat didambakan oleh penguasa semesta. Masing-masing sama tak ternilai dengan lusinan atau bahkan 100 harta sejati yang biasa, namun kamu memiliki 2 dari 3 harta itu, berita itu telah menyebar melalui ahli waris dan akan segera menyebar ke seluruh alam semesta. Bisakah kamu bayangkan berapa banyak makhluk tertinggi yang akan memerhatikan kamu? Mungkin penguasa semesta tidak peduli tentang mereka, tetapi untuk Master Semesta, mereka mungkin membuat perangkap untuk membunuh kamu kapan saja. Luo Feng pucat pasi setelah mendengarnya. Kaisar Cermin Kulit, dia pikir, kamu memang ganas. Dia memang memiliki harta karun sejati tipe jiwa, tetapi Kaisar Kulit Cermin telah sepenuhnya menciptakan kisah bahwa dia memiliki harta karun sejati tipe istana terbang. Kapal galaksi kuno dan cermin aurora benang emas, masing-masing memiliki tipe istana terbang dan tipe domain, tetapi mereka adalah harta tingkat teratas, bukan harta sejati. Namun, mereka lebih berharga dan lebih jarang daripada harta sejati yang biasa. Ini membuktikan bahwa harta sejati tipe istana terbang, benar-benar bisa membuat makhluk besar menjadi gila. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.